Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Ismawati Miftakul Janah dengan NIM 191231065 kelas 5 MPI. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis kebijakan dakwah mata kuliah studi kebijakan dakwah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan dakwah? Nah, analisis kebijakan dakwah itu sendiri yaitu suatu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna proses pembuatan suatu kebijakan dakwah. Dengan jelasnya, analisis kebijakan dakwah itu bertopik untuk menjauhkan masyarakat dari kemunkaran dan mendekatkan kebaikan. Yang kedua, apa saja sih yang dapat dipelajari dari analisis kebijakan dakwah? Di sini ada 5 ya. Ada perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, evaluasi. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah, dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Kemudian peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang. Ini sebagai akibat dari diambilnya alternatif termasuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif. Yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan, pemantauan pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Kemudian ada pemantauan. Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Kemudian yang ketiga, mengapa sih kita harus mempelajari analisis kebijakan dakwah? Nah, seiring berjalannya waktu, generasi milenial sebagian besar tidak mau tahu dan bersikap terserah. Kita sebagai manajemen dakwah harus memberi contoh yang baik. Pentingnya belajar mengenai analisis kebijakan dakwah yaitu agar kita bisa lebih mengetahui pengetahuan tentang kebijakan dakwah yang lebih mendetail. Nah, kemudian yang kedua, jadi kita di samping menjadi entrepreneur juga harus bisa menguasai tentang analisis kebijakan dakwah. Supaya kalau kita menjadi pimpinan bisa diimplementasikan untuk karyawan misalnya. Nah, kemudian yang keempat, apa sih manfaat dari analisis kebijakan dakwah? Nah, yang pertama itu menambah ilmu. Yang kedua, meningkatkan skill. Yang ketiga, berwawasan luas. Yang keempat, menambah relasi. Kemudian yang kelima adalah contoh kasus analisis kebijakan dakwah. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait kebijakan dalam penyebaran wabah COVID. Fatwa nomor 14 tahun 2020 mengenai tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi COVID-19. Fatwa ini dimaksudkan agar umat beragama khususnya masyarakat muslim dapat terhindar dari penyebaran virus tersebut. Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan aturan berupa Fatwa nomor 21 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan sholat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan dan pengembangan virus tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan pasti mengalami adanya pro dan kontra masyarakat, terlebih dalam aturan tersebut adanya aturan mengenai adanya perenggangan syaf, serta adanya aturan dalam penyelenggaraan sholat Jumat di tengah pandemi. Namun dengan adanya pendapat dan adanya dalil terkait musibah tersebut, maka hal ini dapat memperkuat kebijakan untuk dikeluarkan dan diterapkan. Dalam kebijakan ini juga memiliki ketentuan yang sama terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah tarawih, yang mana hal ini sama-sama tidak diperbolehkan untuk melakukan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid.
Adapun contoh dari ketentuan hukumnya yaitu bagi orang atau masyarakat yang terpapar virus corona, maka mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi secara mandiri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Bagi mereka yang terpapar virus, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas ibadah yang nantinya akan menjadi peluang dari suatu penyebaran, seperti jemaah sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat id hari raya di tempat umum ataupun masjid, ataupun menghadiri perayaan tabligh akbar atau pengajian. Serta bagi masyarakat yang sehat yang belum memiliki gejala virus tersebut, pemerintah juga mengatakan bahwa penularan masih bersifat tinggi. Oleh karena itu, boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya ke ibadah sholat zuhur di rumah, serta dapat meninggalkan sholat tarawih dan sholat id di masjid atau tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus, maka dari itu diberlakukannya penerapan physical distancing. Salah satu ibadah yang paling berdampak dari adanya pandemi yaitu sholat Jumat, yang dimana sholat Jumat ini hanya boleh dilakukan bagi kaum Adam yang berjenis kelamin laki-laki, yang balik, sehat, dan berakal. Hukumnya merupakan wajib atau fardhu ain. Terkait dengan adanya penyebaran virus tersebut, maka diharamkan bagi masyarakat yang terpapar virus COVID untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dengan dalil yang tertera, janganlah yang sakit bercampur dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jika kalian sedang mendengar suatu kabar mengenai meluasnya suatu wabah taun di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian sedang berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, dengan adanya pergantian ibadah sholat Jumat ke sholat zuhur, maka sholat Jumat tidak diperbolehkan di dalam rumah, karena itu bukanlah tempat umum. Berdasarkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hal tersebut tidak diperbolehkan karena sholat Jumat itu memiliki syarat bahwa jumlah anggota yang hadir harus minimal 40 orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan sendiri datang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.